kamu diharuskan untuk menudungkan kepalamu. Jikalau kamu tidak menudungkan, kamu harus mencukur rambutmu. Nah, apakah sudah dikerjakan? Tidak. Makanya saya bilang, kalau perbandingan ya, perubahan di dalam hidup kami ketika kami Kristen dengan ketika kami Islam. Jujur, di dalam Kristen itu, kami itu hanya melaksanakan ibadah yang fana. Kenapa saya katakan fana? Ketika saya sudah tahu, sebenarnya sosok Tuhan itu tidak boleh yang namanya kelihatan. Karena Tuhan itu tidak mungkin disamakan dengan makhluk. Nah, di situ kami itu juga jadi betul-betul memang harus digunakan akal. Loh, Tuhan saya kok dulu yang saya sembah ini makhluk. Bagaimana dia bisa menyelamatkan saya? Sementara dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Seperti itu. Iya kan? Bagaimana mungkin saya menjadikan dia juru selamat sementara dia tidak selamat? Itu mustahil. Bagaimana mungkin ketika saya berdosa datang Tuhan saya menebus saya? Ini kemana ini? Gak mungkin itu. Ketika orang lain mencuri, nah saya ini dijadikan tumbal untuk menebus dosa-dosa mereka. Oh, ngawur kamu. Kan begitu. Tapi saya mempunyai Tuhan ini yang maha pengampun. Selagi saya masih hidup, saya tidak menduakan Tuhan saya. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah saya? Berzina pun sekalipun kamu ketika kamu tobat, betul-betul bertobat, insya Allah Tuhan mengampuni kamu. Tapi bukan berarti Tuhan saya itu harus mati mengenaskan. Itu yang saya nggak terima memang. Gitu. Fondasinya kalau tidak kokoh itu bangunan itu akan runtuh. Nah ini yang di Islam ini dianjurkan. Hei, tahu jam 5 subuh kau bangun, malas pula kau, kan kayak gitu. Hei zuhur, jangan kau terlalu lalai dalam pekerjaanmu. Sholat kau. Asar, kecapean kau yang pulang kerja ya, sholat kau. Maghrib, sholat kau. Isya sebelum tidur kau, sholat kau. Diwajibkan, wajib. Hukumnya wajib, tidak bisa tidak. Nah, saya melihat perubahan apa? Perubahan ketika kami yang selenye, yang ya mau gereja mau tidak ya terserah. Ini memang waktu wajib. Subuh kalau sudah dengar azan Allahu Akbar, bangun. Mata pun walaupun berat ya harus disiram pakai air. Nah, itu yang kedua, kebaikan yang kami alami ya. Terus yang ketiga itu apa? Ya itu, kami diajarkan itu bersedekah. Bersedekahnya itu apa? Bersedekahnya itu ada harta yang memang bukan milik kita. Salah satunya yaitu apa? Zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang kita keluarkan selain dari zakat fitrah. Yaitu bagi yang memang zakatnya sudah melebihi, maksudnya hartanya sudah melebihi, gitu. Kita katanya begini ya. Pernah saya mendengar begini. Kamu bersedekah ini itu bukan berarti mengurangi harta kamu atau kamu membuat kamu jadi miskin. Ketika saya bersedekah, saya mendapatkan rezeki, berarti rezeki yang saya dapat ini ada milik orang lain. Gitu. Jadi kita tuh, bagaimana saya mau cerita ya? Di Islam itu sebenarnya nggak ribet. Kau mau mencari pahala apa saja silahkan. Kau kasih anak kecil itu, hei sini dulu kamu. Main apa kau main tanah? Jangan kau main tanah ya, aku kasih kau jajan 1.000. Wih, Masya Allah. Tenang dia itu sudah membuat kita ini apa? Rezeki kita ini makin bertambah. Itulah indahnya Islam. Sebenarnya, perubahan dalam hidup kami seperti itu. Bapak saya yang notabene-nya ke gereja pun, saya nggak apa-apa 2 sesi ini ya, nggak apa-apa. Maksud saya 2 kali tanding ini nggak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, Bang. Ya. Bapak saya yang ya makanya saya bilang gereja dia awal, penutupnya juga dia. Tapi Masya Allah dia yang 5 waktu dia sanggup mengerjakan. Yang dibilang notabene-nya berpuasa di dalam Kristen tidak ada kewajiban, Masya Allah dia mengerjakannya gitu. Gitu loh. Jadi perubahannya itu memang Masya Allah, gitu loh. Ketika saya dengan keluarga tuh udah tahu,
Seharusnya laki-laki itu melaksanakan sholat jemaah di masjid, perempuan sebaiknya di rumah. Nah, itu yang ditanamkan orang tua terus. Terus ketika kita mulai di pintu, pas keluar harus menutup. Bahkan ipar kita tuh bukan mahram kita. Masya Allah. Kalau datang ipar saya nih, katanya. Kata bapakku. Oh nggak tengok tuh ada ipar kau udah datang. Mana jilbab kau? Saya nyapu teras saja. Mana jilbab kau? Betul. Islam itu memang dimuliakan kali perempuan ini. Auratnya ditutup betul. Gitu. Ya bahkan wajib gitu. Tapi apakah di sebelah itu diwajibkan? Enggak. Sebenarnya ada tertulis, kamu diharuskan untuk menudungkan kepalamu. Jikalau kamu tidak menudungkan, kamu harus mencukur rambutmu. Nah, apakah sudah dikerjakan? Tidak. Makanya saya bilang, kalau perbandingan ya, perubahan di dalam hidup kami ketika kami Kristen dengan ketika kami Islam. Jujur di dalam Kristen itu kami itu hanya melaksanakan ibadah yang fana. Kenapa saya katakan fana? Ketika saya sudah tahu sebenarnya sosok Tuhan itu tidak boleh yang namanya kelihatan. Karena Tuhan itu tidak mungkin disamakan dengan makhluk. Nah, di situ kami itu juga jadi betul-betul memang harus digunakan akal. Loh, Tuhan saya kok dulu yang saya sembah ini makhluk. Bagaimana dia bisa menyelamatkan saya? Sementara dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Seperti itu. Iya kan? Bagaimana mungkin saya menjadikan dia juru selamat sementara dia tidak selamat? Itu mustahil. Bagaimana mungkin ketika saya berdosa datang Tuhan saya menebus saya? Ini kemana ini? Gak mungkin itu. Ketika orang lain mencuri, nah saya ini dijadikan tumbal untuk menebus dosa-dosa mereka. Oh ngawur kamu. Kan begitu. Tapi saya mempunyai Tuhan ini yang maha pengampun. Selagi saya masih hidup, saya tidak menduakan Tuhan saya. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah saya? Berzina pun sekalipun kau ketika kamu tobat, betul-betul bertobat, insya Allah Tuhan mengampuni kau. Tapi bukan berarti Tuhan saya itu harus mati mengenaskan. Itu yang saya nggak terima memang. Saya di situ memang. Saya tidak terima Tuhan saya harus mati mengenaskan. Saya nggak mau. Saya nggak mempunyai Tuhan yang harus mati. Walaupun katanya, orang itu untuk menebus dosa. Jangan. Saya itu mau pengen Tuhan saya itu kekal. Karena apa? Yang mati itu makhluk. Makhluk itu mati, binatang mati, manusia mati, pohon mati. Itu yang mati. Jangan dong. Yang menciptakan saya juga harus mati. Jadi perubahan dalam hidup saya seperti itu. Kalau saya menceritakan aib sebenarnya tidak pantas, tetapi memang ini aib di zaman jahiliyah ya, karena bapak saya itu kalau dibilang sama Bang Oki tadi itu, Bang Oki pemakai narkoboy, ya kan, datang Yesus menyelamatkan. Kalau kami ini, bapak saya ini dia seorang penjudi, pemabuk, bahkan main perempuan, ya kan. Masya Allah berapa puluh tahun mama saya itu harus bersabar menunggu penantian yang katanya akan dirubah oleh Yesus. Ya betul. Saya sampai kadang waktu gadis itu saya bilang, Mak ceraikan aja bapak itu. Ceraikan Mak, kasihan mama, nangis aja terus di kamar. Ceraikan aja Mak. Tapi ya begitu. Nanti Tuhan Yesus yang akan merubah. Tuhan Yesus yang akan merubah. Betul, doa mama saya dikabulin loh. Tuhannya Yesus yang merubahnya. Tuhannya Yesus merubahnya siapa? Yaitu Allahnya yang dia katakan, hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah. Akhirnya Tuhannya Yesus, Allahnya Yesus yang merubah bapak saya itu. Yang jadi yang dulu seperti itu, sekarang alhamdulillah, yang dulu malas sekali ke gereja. Dia ke gereja itu hanya mau pamer jasnya itu. Kemeja baru. Belikan dulu saya kemeja, belikan dulu saya sepatu baru, dasi ya kan. Pergi dia tahun baru, penutupnya waktu tahun baru juga tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari hanya mau mamerkan itu aja. Dia cerita tuh mau biar tengok dulu mereka tuh aku ke gereja katanya. Nah tapi apa yang terjadi? Tuhannya Yesus merubah apa? Betul dikabulkan doa mamaku. Nanti nak Yesus merubahnya itu nak.
Yesus merubahnya. Saya sampai suruh, ceraikan aja, Mak. Ceraikan aja Bapak itu. Apa yang mau Mama pertahankan dari Bapak? Udahlah mabuk. Dia minum sama teman-temannya bir di kafe-kafe itu, berutang sampai orang yang punya kafe itu datang ke rumah minta uang karena astagfirullahaladzim. Saya kalau ingat itu menangis saya itu. Menangisnya saya kasihan nengok mama saya itu. Bertahan dengan laki-laki yang seperti ini. Tapi itulah, akhirnya mama saya mengatakan nanti Tuhan Yesus yang merubah. Akhirnya ditambah aja Tuhannya Yesus yang merubah. Bapak saya, Masya Allah, dari yang orang seperti itu yang malas ke gereja, 5 waktu kok sanggup dia ya. Bangun subuh dia, zuhur, asar, maghrib, isya. Sanggup dia. Berarti memang betul. Itulah perubahan yang nyata. Orang yang malas, akhirnya jadi rajin dia beribadah. Dia tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang dia sembah ini adalah betul-betul Tuhan. Bukan seperti Tuhan yang dulu, yang menjanjikan betul keselamatan. Tapi maaf kata Bang Oki, saya tidak bisa menerima bahwa keselamatan itu datang dari manusia. Karena manusia ini satu saat juga akan dimatikan oleh Tuhan, dibangkitkan lagi untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti itu dari saya, silakan. Kan orang langsung lanjut tanggapan aja Pak, kan saya duluan. Langsung lanjut tanggapan aja, silakan menanggapi semua narasi saya. Seperti apa? Tanggapan seperti apa? Ya dari kesaksian Oke. Langsung aja ya. Ya, oke. Kita mulai. Ya. Oke. Oke. Begini, tadi dibilang Bang Oki tadi, ajaran Yesus mengajarkan kasih. Apakah dengan kasih itu cukup? Tentu tidak. Bukan kasih yang seperti ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu bukan ajaran kasih. Islam itu kalau dibilang mengajarkan kasih, saya rasa lebih lagi. Tetapi Islam itu mengajarkan kita itu untuk membela harga diri kita. Apa itu salah satunya? Contoh. Thank you Bang Rendra. Kalau datang orang, ya, dia memukul mama saya dengan seenak udulnya saja. Iya kan? Walaupun mama saya mungkin salah gitu ya. Salah mungkin sempat ngomong kata kasar, terus dia pukul mama saya, dia tempelin mama saya. Oh, saya tidak bisa bilang, oh ma, kau dipukul di bagian mana mak? Bagian ini nak. Oh kasih lagi mak. Oh nggak bisa. Terus saya juga tidak bisa. Oh saya diam aja, udah lama jangan kita balas mak. Jangan. Saya nggak bisa. Kenapa? Islam tidak seperti itu bang. Islam itu diajarkan untuk membela. Apa yang dibela? Kehormatan keluarganya. Mama saya dipukul, oh saya tampar balik dulu. Aku tampar dulu, Pak. Oh kenapa pukul mama saya? Mama kau membilangkan anak saya bodat. Sekarang dia tampar mama saya tampar lagi. Nah sekarang silakan kau bilang lagi mama saya bodat, silakan nggak apa-apa. Yang pasti kan sudah ku tampar kau. Kami nggak bisa seperti itu bang. Karena apa? Islam itu menjaga betul harga dirinya, membela betul harga dirinya ketika memang masih benar. Makanya di dalam Islam kami tidak bisa bertoleransi keimanan. Keyakinan kami tidak bisa diajak untuk bertoleransi. Tidak bisa. Ketika kamu menghujat agama saya, menghujat Nabi saya, mengatakan Nabi saya seperti ini, mempelintir Al-Quran saya, mengatakan Allah saya seperti ini, giro saya walaupun saya seorang wanita, saya mempunyai anak kecil, mati pun kau kutebas kau di sini. Itu Islam. Itu Islam. Kami nggak bisa diajak kompromi soal keyakinan, bang. Kalau dikatakan, kamu lupa ya baca surat Al-Kafirun. Itu asbab nuzulnya apa? Nabi Muhammad diajak kompromi. Kami akan menyembah Tuhanmu sekali seumur hidupmu. Kamu cukup selama setahun, selama bertahun-tahun, sampai habis mereka mengajak Nabi Muhammad untuk berkongkol. Tidak mau. Nah ini kami. Kalau suruh ajaran kasih, kami diwajibkan memberi pertolongan kepada orang kafir ketika orang kafir itu meminta pertolongan kepada kami. Bahkan baginda Rasulullah saja itu, ya, baginda Rasulullah saja itu membenci orang
yang membunuh orang kafir tanpa sebab. Kalau saya diserang begal, walaupun dia muslim, saya tidak bisa dong diam diri saja. Saya tombak itu orang, mati dia aku buat daripada saya mati. Kan nggak bisa ajaran kasih seperti itu, Bang Kesaksian. Ya, karena di Islam itu diajarkan untuk membela kehormatan keluarganya, membela akidahnya, membela agamanya. Kami diajarkan sampai mati pun kami tetap kami tidak menerima kalau agama kami diinjak-injak. Tapi kalau kamu meminta pertolongan, kasih saya pertolongan apa? Saya tidak makan. Apa yang ada di rumah ambil, habiskan saja sama kalian. Asalkan makan kau dengan anak-anak. Itu kasih bagi kami. Tapi ketika kamu mengatakan Nabi saya pedofil, siap-siap Anda. Siap-siap Anda. Saya masuk penjara pun anak saya paling saya serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Anak saya baiknya di mana terserah. Kayak gitu. Karena apa? Saya sudah tidak tahan kalau ada orang-orang yang seperti itu. Itulah kami, Bang. Kalau ajaran kasih itu tidak bisa tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kebaikan Tuhan itu ketika ada yang memfitnah saya cuma cukup diam. Ya mungkin betul. Saya balas pun juga bukan berarti saya membalas dengan fitnah. Tetapi saya datangi itu orang, kenapa kau fitnah saya kau? Kurang ajar, setan. Emangnya saya terebut laki kau? Kan kayak gitu kan. Kenapa kau? Emang saya mencuri? Gimana buktinya saya mencuri? Oh saya tidak bisa. Bunda Nora, kau dikatakan katanya mengambil sendalnya itu balas. Saya nggak bisa begitu Bang. Itu saya datangi itu orang. Kurang aja muncul kau. Gimana buktinya kalau saya itu anak saya mengambil sendal kau? Itu buktinya sendal kau ada tuh. Oh maaf Bu, untuk gak aku tampar kau, makanya hati-hati kau. Nah, seperti itu Bang Oki. Tapi ketika ada saudara Kristen kita meminta bantuan kita, insya Allah selagi masih kuat kita masih ada yang ada pada kita itu kita bantu. Tapi kalau soal keyakinan tidak bisa kami bertoleransi, tidak bisa. Makanya kalau dibilang katanya Islam tuh melapor saja, iya betul. Bersyukurlah kalau kalian kami laporkan karena negara ini masih negara undang-undang. Kalau negara Arab, habis kalian ditebas. Cuman itu yang saya tanggapi ya, karena kan katanya tadi ajaran kasih ya. Ya kan Bang Oki. Nah, silakan Bang Oki. Oke Kak. Terima dulu ya, ada waktunya. Oke Kak Nora, terima kasih ya. Kalau saya sih ingin menanggapi sebenarnya banyak ya, cuman aku mau fokus ke satu aja biar ada poinnya nanti. Tuhan tidak selamat. Aku mau menanggapi di situ aja. Tuhan kok tidak selamat? Itu Tuhan kok mati? Tuhan nggak bisa menyelamatkan dirinya. Sebentar Kak. Ini kayaknya aku harus ini sebentar. Bentar dulu ya teman-temannya. Ini aku dapat peringatan. Oke, aku lanjutin ya. Tuhan kok mati? Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan dirinya? Ingat, Yohanes 10 ayat 17. Dia menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Gitu. Tuhan kok tidak bisa menyelamatkan dirinya? Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Jangan pernah dilupakan. Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami orang Kristen percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit sampai sekarang kalau Tuhan Yesus tidak bangkit sampai sekarang, kami orang Kristen nggak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus tidak mampu mengalahkan kuasa maut. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Itu sebagai landasan kami orang Kristen percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Gitu. Jadi orang mau bilang, Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tuhan kok mati dibunuh? Yang bilang Tuhan Yesus mati. Bangkit di hari yang ketiganya kenapa dilupakan? Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga loh. Gitu. Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit di hari yang ketiga, kalau Tuhan Yesus mati sampai detik ini, saya pribadi nggak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Karena Tuhan Yesus tidak mampu mengalahkan kuasa maut. Saya nggak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya nggak percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kenapa Tuhan Yesus nggak bisa bangkit? Tapi ketika Tuhan Yesus mampu bangkit di hari yang ketiga, Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Maka kami orang Kristen percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Dan satu yang saya mau tegaskan, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Itu ya. Kalau orang mau bilang dia cuma ngambil karena waktu Tuhan Yesus di kayu salib, karena Tuhan Yesus dibunuh, ya terus jangan dilupakan yang Tuhan Yesusnya itu bangkit. Itu Tuhan Yesus itu nggak mati. Tuhan Yesus itu naik ke surga di hari yang ketiga. Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup di hari yang ketiga. Itu loh luar biasa ajaran luar biasanya Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Itu. Terus juga kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus akan kami, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya mau tegaskan sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga menjadi landasan orang Kristen percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena apa? Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan kuasa maut. Dan Tuhan Yesus yang satu-satunya berani bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sebagai orang Kristen, kita harus pede dengan iman kita, kita harus pede dengan keyakinan kita harus pede. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus yang namanya sangat berkuasa. Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Oke, Kak Nara. Segitu aja, cukup Kak, silakan Kak. Sebentar, nanti kita lanjut. Closing statement, bebas. Oh, berarti sekarang ya. Berarti dari semua yang kita jabarkan itu saya closing ya. Bebas. Oke, kita closing statement nih. Masya Allah, saya suka sekali kalau bagian closing ini, karena kita kan menyimpulkan dari semua ya, dan terus sekalian untuk mengapakan dari Bang Okinya ya. Jadi begini, kalau di dalam Islam itu tidak memaksakan orang untuk mualaf. Ketika Allah sudah memilih hambanya untuk menerima hidayah, Masya Allah, berbanggalah orang yang mualaf itu. Kenapa? Itu orang pilihan Allah itu. Karena hidayah itu milik Allah, diberikan kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang atau hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Itu enaknya. Jadi orang yang mualaf itu bukan sembarang. Jangan kalian pikir orang mualaf itu orang yang sembarangan. Itu orang yang khusus itu. Karena menerima kebenaran itu susah loh. Apalagi dari orang kafir, dia menerima kebenaran. Karena orang kafir itu adalah orang yang menutup dirinya. Nah, jadi bayangkan orang yang menutup mata hatinya, telinganya, matanya, tidak mau mendengar. Dia tahu bahwa kebenaran itu ada, tetapi dia tidak mau menyambutnya atau menerimanya. Nah, itu Allah itu memilih dia. Hei kau, kubuka mata hati kau, terimalah kebenaran. Akulah Tuhan yang patut kau sembah, Tuhan yang tidak mungkin menjadi manusia, Tuhan yang tidak mungkin berinkarnasi, Tuhan yang tidak mungkin berteofani. Karena sesungguhnya makhluk itu adalah ciptaanku. Engkau kuciptakan, engkau kubuat di muka bumi ini. Suatu saat juga engkau akan kumatikan, kubangkitkan lagi. Dan semua yang kau lakukan di dalam dunia ini akan engkau pertanggungjawabkan. Tidak mungkin dong, saya itu harus menjadi kalian. Tidak mungkin.
Nah, itu kalau secara logika. Makanya saya katakan kalau orang yang mualaf itu orang-orang betul-betul yang benar-benar menerima hidayah dari Allah. Terus Islam itu indah. Kenapa saya katakan indah? Islam itu tidak mengajarkan untuk meneror. Jangan salah Anda. Teror itu bukan dari sebagian dari Islam. Walaupun dia katanya berjihad dalam nama Islam, itu nggak ada. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk membunuh orang yang tidak pantas dan tidak wajib dibunuh. Jadi tolong Kristen juga bedakan. Kalau kalian mengambil dari surat apa itu ya, tentang perang, yang namanya perang itu kalau nggak kau yang mati, musuhmu yang mati, itu perang. Bedakan. Jadi kalau kamu katakan kalau perang itu jangan membunuh, itu bukan perang, bro. Enggak perang pun ya sudah terjadi pembunuhan kok. Gitu. Terus yang ketiga, Islam itu tidak ribet. Kenapa tidak ribet? Bagi kalian ribet itu kalau orang yang memang tidak mau menggerakkan tubuhnya untuk mengingat Allah. Ya, kebanyakan ada sebagian ya, bukan kebanyakan, sebagian itu yang mengatakan bahwa saya tidak sanggup sholat 5 waktu. Itu yang paling poin utama. Karena 5 waktu itu wajib. Wajib itu harus. Tidak ada konsep, tidak ada dibilang kecuali dia yang sudah uzur. Ya, dia yang sudah uzur, dia yang memang sakitnya tidak memungkinkan dia untuk sholat. Ada yang seperti itu. Orang gila, ya orang gila tidak sholat lah. Namanya juga ODGJ kan. Tapi Islam itu indahnya. Simple sebenarnya. Kalau kita ikhlas mengerjakan ibadah itu, insya Allah tuh ridho kepada kita. Islam itu tidak perlu muluk. Islam itu tidak menjanjikan kamu tuh masuk surga tuh akan mendapatkan kenikmatan tuh. Maksudnya Islam tuh tidak perlu kau kejar surga tuh. Kau cukup beribadah, melakukan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Insya Allah ketika ridha Allah tuh datang kepadamu, jannah yang kamu dapat. Tidak perlu kejar surga itu. Surga itu sudah ditetapkan bagi kaum muslimin, kaum yang tidak musyrik, bukan untuk kaum kafir, sudah ditetapkan. Tapi jangan salah. Kalau dikatakan di dalam surat Maryam engkau akan mendatangi, ya, kau akan mendatangi, kau lihat. Ya kalau kamu berdosa, ya kamu harus dihukum dulu lah. Seenakku dulumu. Kau pikir kau berbuat dosa karena kau muslim, kau langsung masuk terjun ke surga? Enggak. Islam itu adil. Adil. Dalam kasihnya pun adil. Salah satu contoh ketika soal penganiayaan, maksudnya soal dalam rumah tangga pun juga, ya kan? Karena kan sebenarnya saya tuh pengen sekali tuh diskusi juga sama Bang Oki nih soal tentang perkawinan, ya kan? Saya pengen sekali nih bagaimana cara tata hukum di Kristen ini tentang KDRT, ya kan? Saya pengen ya nanti suatu saat kapan ya kita ya Bang Oki ya. Jadi saya closing dulu. Jadi Islam itu tidak ribet. Islam itu sebenarnya simple. Islam tidak memaksa, tetapi Islam mewajibkan. Islam itu ketika kamu mengerjakan pahala sedikit, mengerjakan sesuatu kebaikan sedikit, pahala kamu sudah dapat. Islam itu indah. Islam itu membuat kita tuh ada alasan. Islam itu ada alasan. Contoh apa? Contoh misalnya, saya berumah tangga, saya mendapatkan suami yang suka KDRT. Di dalam Islam boleh bercerai? Boleh. Mau mati badan saya dihantam laki saya, nak kali kau mencongkau. Iya kan? Nah, Islam itu banyak alasan yang membenarkan kita untuk melakukan tindakan yang benar. Indahnya. Tetapi di Islam itu pun juga kita diatur oleh hukum-hukumnya yang tidak boleh kita langgar. Itu indahnya Islam menurut saya. Jadi saya closing di sini bahwa orang yang mu'alaf itu orang yang benar-benar dipilih oleh Allah. Dia hamba yang dipilih oleh Allah untuk menerima hidayah, menerima kebenaran, bahwa agama
yang benar-benar diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Islam itu artinya apa? Islam itu artinya selamat. Itu Islam. Silakan, Mak. Oke. Ulang ya. Kak Nora Ritonang, terima kasih untuk closing statement-nya. Saya mau closing statement, cuma nggak mau yang terlalu ini ya. Saya cuma mau bilang buat teman-teman semua, buat teman-teman Kristen yang di bawah, yuk kita bangga jadi anak Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Yuk kita bangga, kita punya Tuhan yang sangat berkuasa. Yuk kita bangga, kita punya Tuhan yang sangat dahsyat. Kenapa? Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa kita harus bangga? Sekarang yang bahas Alkitab, sekarang yang bahas Tuhan Yesus, sekarang yang bahas iman kekristenan, bukan cuma pendeta yang berkhotbah di gereja. Bahkan banyak podcast-podcast yang notabene-nya di luar Kristen, yang dibahas iman Kristen, yang dibahas Alkitab, yang dibahas Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali. Kita punya Tuhan yang namanya diagungkan di mana-mana. Kita punya Tuhan yang namanya hampir tiap hari disebutkan di mana-mana. Luar biasa. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, saya yakin sudah terjadi sampai sekarang. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mau tanya buktinya gimana? Buktinya bukan cuma orang Kristen yang bahas isi dari Alkitab. Bukan cuma orang Kristen yang bahas tentang Tuhan Yesus. Bukan cuma orang Kristen yang bahas tentang iman kekristenan. Orang-orang lain yang dibahas Tuhan Yesus. Kita sebagai anak Tuhan harus benar-benar bersuka cita. Kita harus punya iman yang sangat pede, luar biasa sekali. Dan juga buat teman-teman murtadin saya sampaikan, karena saya juga pernah berpindah ke agama sebelah dan kembali lagi memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, dan kembali lagi percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yuk kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersaksi tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersaksi tentang mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, tanpa kita menjelekkan agama sebelumnya. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita pede dengan, tanpa perlu kita menjatuhkan agama lain, kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita pede dengan iman kita. Seperti yang saya bilang di awal tadi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai ke 11 sekarang terjadi. Bukan cuma orang Kristen yang saya bilang tadi bahas Alkitab dan lain sebagainya, enggak. Orang-orang di luar kekristenan bahas isi dari Alkitab. Dan yang kedua, saya mau minta izin juga sama Kak Nora Aritonang, yuk buat teman-teman Kristen, buat teman-teman yang Muslim di bawah, satu pesan saya, lepaskan narkoba mulai malam ini. Jangan pernah gunakan narkoba. Karena ketika kalian menggunakan narkoba, kalian cuma merusak kehidupan kalian. Lepaskan mulai malam ini jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan kalian. Jangan pernah gunakan narkoba. Dan saya juga mohon maaf buat teman-teman Muslim, buat Kak Nora Aritonang, kalau ada narasi saya dan kata-kata saya yang menyakitin dan menyinggung perasaan kalian. Yuk buat teman-teman di bawah, seperti biasa, 1 menit waktu kita terakhir, jangan typing yang macam-macam. 1 typing kita, kami mengasihimu. Ayo buat teman-teman yang di bawah, 1 menit terakhir, jangan typing yang aneh-aneh, typing aja, kami mengasihimu. Buat teman-teman, anak-anak Tuhan, tolong bantu typingnya, kami mengasihimu ya. Tolong ya teman-teman ya. Ya jadi, kita juga sebagai orang Kristen, orang mau bilang apapun tentang Tuhan Yesus, orang mau menghujat Tuhan Yesus seperti apapun, orang mau menjatuhkan iman kekristenan seperti apapun, jangan pernah ragu dan jangan pernah khawatir.
Semakin orang menjatuhkan iman kekristenan, semakin orang menjatuhkan Tuhan Yesus, semakin kita anak-anak Tuhan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Mau dapat keselamatan? Pilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak. Aku terima kasih banyak. Terima kasih banyak orang. Mungkin nanti kita sesi berikutnya. Saya pribadi mohon maaf kalau ada narasi saya yang menyakiti hati kakak di bawah. Saya mohon maaf kalau ada yang menyakiti hati Muslim, saya mewakili. Terima kasih ya kak. Sama-sama Bang Oki, sehat selalu. Yang di YouTube ya kak ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih ya kak. Selamat malam. Selamat malam.